Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. MU kejutkan Chelsea dengan ketertarikannya terhadap Kante. Menurut laporan dari media Mirror, secara mengejutkan MU dikabarkan mengontak perwakilan dari N'Golo Kante. Juru taktik The Red Devil Ole Gunnar Solskjaer memang dirumorkan telah mengagumi Kante sejak dulu dan ia percaya Kante mampu meningkatkan kekuatan lini tengah yang dimiliki MU. Di sisi lain, pada bursa transfer kali ini, Old Trafford sebelumnya telah kedatangan gelandang muda asal Belanda, yaitu Donny van de Beek. Chelsea sendiri dikabarkan tak akan melepas Kante dengan mudah. Dengan ketertarikan MU terhadap Kante menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Bahwa pemain 29 tahun itu sebelumnya juga kerap dirumorkan akan segera direkrut oleh Inter Milan. Namun negosiasi antar Inter dengan The Blues terkait Kante tampaknya mandek. Sontak pintu pun terbuka lebar bagi MU untuk datangkan Kante. Akui kesalahan, Silva berikan pesan khusus untuk supporter. Penampilan debut Thiago Silva di kompetisi Premier League dapat dibilang mengecewakan. Di babak pertama pertandingan Chelsea kontra West Brom, pemain veteran berusia 36 tahun tersebut memang sempat terpeleset ketika akan mengontrol bola. Alhasil pemain lawan dapat dengan mudah merebut bola dan melancarkan serangan ke gawang Willy Caballero. Kesalahan Silva tersebut akhirnya berujung gol untuk West Brom. Selepas pertandingan, melalui akun Instagramnya, Silva pun memberikan pesan khusus untuk para penggemarnya. Melalui pesannya tersebut, ia menyatakan bahwa terkadang kita memang tak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja keras yang telah kita lakukan. Melalui caption postingannya, ia juga menyatakan bahwa dirinya merasa kecewa dan telah bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Namun ia berharap para pemain Chelsea dapat move on dari hal tersebut. Selain itu, Silva juga mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pemain serta staf Chelsea atas segala dukungan yang telah diberikan sejak kedatangannya ke Stamford Bridge. Saya berjanji akan memberikan segalanya di atas lapangan, seluruh tenaga dan komitmen di atas lapangan, tutup Silva dalam postingannya. Well, kita doakan saja ya Blues agar performa Silva dapat meningkat. Kiper muda The Blues gabung ke klub National League South Dartford FC. Menurut laporan dari media We Ain't Got No History, kiper belia yang dimiliki Chelsea, Ethan Weddy, dikabarkan telah resmi dipinjamkan ke Dartford FC. Dengan kedatangan Edward Mendy ke Stamford Bridge diperkirakan menjadi penyebab utama dipinjamkannya Weddy ke The Darts. Di musim lalu, Weddy hanya mampu tampil 3 kali bersama tim U18 Chelsea. Ia memang dijadikan sebagai pelapis Jack Askew di tim U18 Chelsea. Namun berbeda dengan Askew yang dilepas The Blues, Weddy justru memperpanjang kontraknya bersama Chelsea hingga 1 tahun ke depan. Sekedar informasi nih Blues, pemain asal AS tersebut telah bergabung bersama Chelsea sejak 3 musim lalu. Pada tahun 2019, Weddy dipinjamkan ke klub kasta ke-7 Tooting and Mitcham FC dan berhasil tampil sebanyak 9 kali. Sedangkan Dartford FC sendiri berada satu level di atas Tooting and Mitcham FC. Keputusan Weddy untuk membela klub kasta di bawah ini karena mengikuti jejak beberapa pendahulunya di Akademi Chelsea seperti Nathan Baxter. Bahkan banyak kiper Akademi The Blues memang lebih memilih untuk membela klub-klub kasta bawah demi mendapatkan pengalaman dan menit bermain. Kita doakan yang terbaik saja ya Blues untuk masa depan pemuda asal AS ini. Aston Villa galau pilih Loftus-Cheek atau Barkley. Dilansir dari media Birmingham Live, Aston Villa dikabarkan siap bersaing dengan West Ham dan Southampton untuk dapatkan Ruben Loftus-Cheek. Gelandang muda The Blues tersebut memang dikabarkan hendak dipinjamkan oleh Chelsea. Keputusan ini diambil Chelsea agar Loftus-Cheek mendapatkan lebih banyak menit bermain.
Selain Loftus-Cheek, Dean Smith selaku manajer Aston Villa juga dikabarkan tertarik untuk meminjam gelandang Chelsea lainnya, yaitu Ross Barkley. Tetapi dengan adanya peraturan dari Premier League bahwa sebuah klub hanya boleh meminjam satu pemain dari klub Premier League lainnya, dengan itu Aston Villa pun harus memilih antara meminjam Loftus-Cheek atau meminjam Barkley. Namun pada akhirnya berdasarkan media Daily Mail, Villa dikabarkan lebih memilih untuk meminjam Loftus-Cheek dan siap bersaing dengan klub-klub lainnya untuk dapatkan sang pemain. Negosiasi berjalan baik, Bakayoko semakin dekat ke PSG. Rumor mengenai kepindahan Timo Bakayoko ke Parc des Princes semakin berhembus kencang. Dilansir dari media PSG Talk melaporkan bahwa Les Parisiens saat ini menjadikan pemain kelahiran Paris tersebut sebagai target utama mereka di bursa transfer. Bakayoko sendiri tampaknya cocok untuk mengisi posisi gelandang bertahan Les Parisiens. Sebelumnya, PSG dilaporkan sedang melakukan negosiasi dengan Chelsea untuk meminjam Bakayoko. Menurut jurnalis Telefoot Simone Rovera, Chelsea dikabarkan meminta biaya peminjaman sebesar 5 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta euro. Seiring berjalannya waktu, negosiasi tampaknya berjalan dengan baik dan Bakayoko semakin dekat menuju PSG. Menurut media Paris Fans, kesepakatan terakhir berada di nilai 7 juta euro untuk meminjam Bakayoko dengan opsi pembelian permanen senilai 16 juta euro plus bonus sebesar 8 juta euro. Maka bila ditotal, kepindahan Bakayoko ke PSG dapat menyumbang dana sebesar 31 juta euro untuk neraca keuangan Chelsea. Chelsea segera datangkan Rice dengan biaya 40 juta pounds plus pemain. Chelsea sudah menggelontorkan banyak dana bursa transfer musim panas kali ini. Total yang dikucurkan oleh The Blues sebesar 200 juta pound sterling untuk mendatangkan banyak pemain baru. Namun dilansir media Football.London, aktivitas transfer Chelsea bukan berarti telah selesai. Bahwa London Biru dikabarkan masih ingin datangkan satu bintang baru milik West Ham United, yaitu Declan Rice. Ya, Rice memang telah berulang kali dirumorkan menjadi salah satu pemain yang diidam-idamkan sang manajer Frank Lampard. Menurut klaim media The Sun, The Hammers saat ini dipercaya membutuhkan dana yang cukup besar menyusul keputusan David Sullivan selaku salah satu pemilik West Ham yang enggan mengucurkan dana untuk keperluan klub. Menurut laporan yang ada, The Blues siap memberikan tawaran sebesar 40 juta pounds kepada West Ham untuk dapatkan Rice. Sedangkan sebaliknya, The Hammers dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Jerman milik Chelsea, Antonio Rudiger. Menurut laporan The Sun, West Ham tertarik datangkan bek berusia 27 tahun tersebut dengan skema pinjaman. Namun tampaknya The Blues lebih tertarik melepas Rudiger secara permanen, alih-alih melalui skema pinjaman. Deadline bursa transfer di depan mata, PSG ingin pinjam Jorginho. Dilansir dari media Daily Mail, PSG dikabarkan siap bertarung dengan Arsenal untuk mendatangkan Jorginho. Posisi Jorginho di Chelsea memang sedang terancam menyusul kedatangan Kai Havertz ke Stamford Bridge. Meski sempat turun sebagai starter di dua laga pembuka Chelsea, Jorginho terlihat tak dimainkan oleh Lampard pada laga menghadapi West Brom Sabtu silam. Menurut media Telefoot yang dilansir Call Offside, PSG saat ini dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Chelsea untuk mendatangkan gelandang asal Italia itu. Namun untuk mendatangkan Jorginho, PSG harus bersaing dengan The Gunners yang juga tertarik dengan sang pemain tersebut. Tetapi Les Parisiens sendiri hanya ingin boyong Jorginho ke Parc des Princes secara temporer melalui skema pinjaman. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!